Mbak, dikongkoni Yuni sampai kok mau saja. Terima kasih. Ya Allah, Masya Allah. Ini tidak kolumadeng dan Hawan itu berabak pengen nangis saja. Jadi ibu saya tidak bawa HP dan berpisah dengan keluarga yang lain karena saut menyaut, jadi mak jeder kayak gitu kan. Terus saya dikabari bule saya, ibumu hilang. Wah, tenan to, gosong dan tidak uplong blas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Saya mau ke lantai 1, Mbak Bu Besti. Oh, sudah teko. Sudah teko. Pencet. Dorong. Wah, panas ya. Jangan mentar-mentar sekali. Wih, anginnya hubuk-hubuk. Mesti Yuni menang. Jan tenan bocah sitok kayak. Hai. Mbak, dikongkoni Yuni sampai kok mau saja. Terima kasih. Ya Allah, Masya Allah. Oh, ulang tahun. Oh, semoga cepat dapat jodoh, amin. Yang ganteng dan kaya raya, amin. Mbak, makasih ya. Iya, makasih. Oh, bye-bye. Deloklah Mbak Besti, Masya Allah, Jan. Ternyata hari ini Yuni ulang tahun. Pencet dulu. Jadi, ternyata Yuni ulang tahun Mbak Besti. Jangan ditonjok terus-terusan, Masya Allah. Sebentar lagi mau mengantarkan Mak D ke tempat sembahyangan ya. Jadi ini di unboxing. Kalau nggak nanti ya besok. Masih di lantai 8. Oke Mbak Bu Besti, sebelum mengantarkan Mak D, saya mau unboxing dulu. Ini buntelan kresek lagi, jadi buntelan di dalam buntelan. Maaf ya, ini tidak pakai mic soalnya ini kesusu sekali. Wow, alah. Ini homemade Mbak Bu Besti. Lumpia risol. Ini bikinan Yuni sendiri, Masya Allah. Jabang bayi tenang. Lemah teles Gusti Allah yang bales ya Yun. Ini lagi risol lagi, Masya Allah. Saya geledak-geledakkan di situ, nanti diberesi. Terus iki jajanan dari Mbak E. Jan tiktak, kacang kulit, ultramik biar saya cepat tumbuh besar ya toh. Saus ABC, tiktak lagi, kopi, ya Allah, kopinya yang kemarin belum habis masih terineh Jan. Terus ini kentang, buntelan di dalam buntelan lagi. Ini apa Mbak Besti? Kayaknya nasi padang deh. Tuh. Ini juga buntelan. Terus siomay, Masya Allah. Jan, deloklah sebanyak itu Mbak Besti. Bolak-balik ditonjok kayak gini. Ya Allah, Jan. Lemah teles ya Yun. Gusti Allah sing bales. Moga-moga rezekinya turah melimpah. Nang entuk jodoh, amin. Selamat dunia akhirat, panjang umur. Pokoknya sembarang doa api untuk kamu. Amin. Musim dingin Mbak Bu Besti, jadi tenggorokannya rada serak-serak jembrek kayak gitu. Ini tadi saya sudah ganti baju, sudah pakai baju cakep ya karena mau keluar.
terus ganti celana sembarang dengah, ternyata Mak D mau tidur cantik dulu, jadi tidak sido. Terus karena hari ini tuh saya ditonjok makanan, jadi saya tidak bikin video madang dan masak ya Mbak Bu Besti, nanti mau badir wes ditonjok makanan kok sik masak dewe, nanti siapa yang mau madang gitu. Terus ini tadi kan saya lebokkan di freezer ya, karena mau pergi lo kelet nempel. Jadi karena mau pergi mengantarkan Mak D sembahyangan, jadi ini tak lebokkan di freezer soalnya biar tidak brodol dan mambu, karena ini kan dalamnya kayak sayur-sayuran yang gampang mambu itu loh Mbak Bu Besti. Jadi saya lebokkan di kulkas, di freezer, terus saya tokkan lagi, nih mau sebentar lagi mau saya goreng. Terus hari ini tuh saya tidak kolu madang Mbak Bu Besti, karena saya mengenteni kabar dari rumah. Dak-dik-duk-der atiku, jadi tidak kolu madang dan Hawan itu berabak pengen nangis saja kayak gitu. Saya tidak bisa bercerita secara detail karena ini menyangkut privasi keluarga saya ya toh. Bukan karena apa-apa, cuman saya itu khawatir kalau keluarga saya itu dihujat. Kalau saya dihujat, mentah hujat balik. Tapi kalau keluarga saya yang dihujat dan dicaci maki, tak itek kalian. Bercanda ya Mbak Bu Besti, ya enggak. Cuman saya ya melindungi privasi keluarga saya dan saya belum dapat izin untuk kayak mempublikasikan sesuatu yang berhubungan dengan keluarga kayak gitu. Ya keluarga saya ada yang tidak berkenan saya publikasikan kayak gitulah, paham kan maksud saya. Terus ibu saya kemarin itu bersama bule saya itu sama keluarga yang lain itu ke Malang. Jadi berangkatnya itu sudah dari hari kapan ya? Kamis malam kalau nggak salah. Kalau nggak Kamis malam ya Jumat malam gitu loh. Saya lupa Mbak Bu Besti. Oh Jumat malam deng. Berangkatnya Jumat malam. Terus rencananya acaranya itu Sabtu, tapi ternyata diundur, jadi acaranya Minggu. Alhasil cari penginapan full semuanya, full di Malang itu full. Terus kemudian dapatnya agak jauh kayak gitu. Terus kemudian paginya itu sudah ngintik ke tempat tujuan gitu. Dan di sana itu ternyata kata ibu saya full manusia. Jadi ada ribuan orang umpel-umpelan di sana dan ibu saya itu kan berada di depan gerbang ya gitu, nunggu gerbangnya dibuka kayak gitu kan Mbak Bu Besti ya, nggak depan banget, rodok ke belakang kayak gitu ya, umpel-umpelan sama orang wakeh kayak gitu. Dan terus kemudian karena di situ itu gerbangnya itu ya buat jalan toh, mungkin kayak ditertibkan, disuruh minggir sama petugasnya kayak gitu kan. Dan di situ kan umpel-umpelan sama keluarga yang lain dan dari keluarga-keluarga lainnya kayak gitu, umpel-umpelan kayak gitu. Karena disisihkan sama petugasnya itu dan petugasnya itu sedikit lebih tegas. Kan ya takut ya ibu-ibu di situ, mekar PDW kayak gitu. Terus kemudian mencar sama keluarga saya yang lain itu mencar, dan ibu saya itu tidak bawa HP Mbak Westi, karena HP ibu saya itu kartunya itu meninggoy, jadi kartunya itu tidak hidup, jadi kalau dibawa keluar pun percuma. Dan saya sudah menyuruh beliau untuk beli kartu dan takon nguripi, jadi kalau keluar itu biar bisa dihubungi kayak gitu loh. Tapi tidak mau, jadi HP-nya itu kartunya mokat, terus di rumah pakai wifi kayak gitu, wifi atau wifi, pokoknya itulah ya Mbak Bu Besti, kalian paham kan. Jadi ibu saya tidak bawa HP dan berpisah dengan keluarga yang lain karena itu, karena umpel-umpelan itu tadi didesak, terus kemudian ditertibkan sama petugasnya ya toh. Terus kemudian tidak lama setelah itu hujan deras dan beledeknya gembleger kayak gitu Mbak Bu Besti, saut menyaut, jadi mak jeder kayak gitu kan. Keluarga itu mau nyari ibu saya ya tidak tahu ini dicari kemana di antara ribuan orang dan di bawah derasnya hujan. Jadi semua orang itu pada mengiyup di bawah pohon, di bawah tenda, di nempel-nempel di bakul-bakul obrok-obrokan kayak gitu. Pokoknya mencari tempat berteduh sendiri-sendiri. Dan sampai di situ itu sekitar 1 atau 2 jam kayak gitu belum temu ibu saya. Terus saya dikabari bule saya, ibumu hilang. Kok bisa hilang? Terus ya udah itu karena mencari itu tadi Mbak Bu Besti katanya, dan setelah itu hujan deras jadinya belum bisa menggoleki sekitar 3 jam. Setelah itu hujannya sudah rintik-rintik, itu baru saling menggoleki dan alhamdulillahnya akhirnya temu. Dan kalian tahu ibu saya bilang apa? Kalian itu tidak usah khawatir kalau seumpamanya saya hilang. Ini di tas saya bawa duit, sudah tak kasih duit ya Mbak Bu Besti, tak kasih bekal kayak gitu kalau ada apa-apa. Jadi semuanya anggota keluarga saya itu waktu pergi ke Malang itu semuanya tak suruh pegang duit masing-masing. Jadi ibu saya pegang duit, bawa duit uang saku kayak gitu Mbak Bu Besti, beberapa juta kayak gitu. Terus bule saya juga bawa duit beberapa juta juga. Jadi kalau seumpamanya berpencar itu ya
tidak samar lek keluwen kayak gitu loh. Kalau seumpamanya harus pulang sendiri, naik bis atau naik kereta atau buat cari makan itu ada. Jadi ada sakunya. Saya itu nyamari seperti itu. Jadi sudah saya prepare tak sangoni dewe-dewe kayak gitu Mbak Bu Besti. Dan beliau itu bilang kayak gitu. Kalau saya hilang itu tidak perlu khawatir karena saya ini tukang merantau dan di tas saya ini isinya duit. Jadi aman. Saya bisa pulang sendiri, bisa cari makan. Wes soalnya aman kayak gitu. Tapi kan ya namanya orang wong berangkatnya bareng terus kemudian terpisah kan ya ndak khawatir kan ndak mungkin tuh Mbak Bu Besti. Dan setelah itu alhamdulillahnya dapat kabar baik jadi sudah kolumadang sekarang. Dan sekarang saya mau menggoreng ini tapi ini kayaknya masih wato sekali kena ngibalang watu Mbak Bu Besti. Ini risol. Terus katanya Yuni yang satunya itu piscok ternyata. Ini risol. Ini dia itu ulang tahun ki malah ngeteri kancane ngene ki. Hadiahnya menyusul ya, salah dewe tidak omong-omong ya toh. Hadiahnya menyusul nanti kalau seumpamanya sudah libur bisa beli hadiah nanti dibelikan. Nek ra omong ngene engko nanti dihujat katanya mek gur gelem nampani tok, gelem nyaruk tidak gelem dicaruk kayak gitu. Engko mesti enek sing nguceh ngono kae. Tadi saya jelaskan sekalian. Ini risol saya mau menggoreng beberapa nanti Mbak Bu Besti tapi ini masih atas ya, tunggu dingin dulu. Oh, ternyata temboknya itu ada yang membersihkan Mbak Besti. Deloklah itu orang gelantungan di situ kelihatan tidak? Saya dulu tuh mikir nih cendelaku kok kotor sekali, apa bagaimana membersihkannya? Ternyata ada tukangnya sendiri, deloklah itu. Deloklah itu disemproti kayak gitu ya Allah. Itu selangnya disambungkan dari tuh toren di atas itu. Itu toren ya, tempat air itu, tempat air untuk apa jenenge apartemen. Pantesan kok tidak buluk sama sekali. Ternyata ada tukangnya resik-resik Mbak Besti ya Allah ya Allah. Ini gajinya berapa ya? Rada ngeri sekali saya. Bismillah. Saya mau menggoreng dua dulu Mbak Bu Besti. Bismillahirrohmanirrohim. Minyaknya kurang kaclop. Simpan lagi. Bismillah. Ini masih beku Mbak Besti ternyata. Karena ini masih beku jadi saya menggorengnya pakai api sedang ya Mbak Bu Besti biar tengahnya itu dalamnya itu ikutan anget, ikutan panas. Karena kalau pakai api besar nanti takutnya luarnya sudah gosong, dalamnya belum anget. Kalau dalamnya isiannya itu sebenarnya kan sudah matang ya kan? Iya kan? Wah, tenan to, gosong. Dan tidak uplong blas. Goreng kayak gini aja tidak godek. Terima. Siapa sih no?
Mak D itu kadar amoniaknya masih tinggi ya Mbak Bu Besti, jadi ya kayak gitu jalannya itu tambah pelan banget. Terus kemarin itu kan Mak D nggak mau ya minum obat pencahar, katanya bolak-balik ke kamar mandi itu capek kayak gitu, membosankan, setiap 2 jam sekali berak kayak gitu tuh katanya beliau itu capek sekali, jadi tidak mau minum obat pencahar. Obat pencaharnya kan ada 2 macam, yang satu macam itu kayak cair terus sehari diminum 3 kali, terus kemudian yang kedua itu kayak pil kayak gitu, itu tuh sebelum tidur itu minum 2 tablet ya, iya kayak gitu. Nah Mak D itu tidak mau yang minum yang pil ini, karena pil ini tuh kayak reaksinya itu ya lebih efektif daripada yang cair itu tadi Mbak Besti. Dan Mak D bilang kalau makan yang pil ini tuh jadi sering bolak-balik ke kamar mandi kayak gitu. Sebenarnya pancen tenan, tapi kan beliau kadar amoniaknya tinggi sekali dan tidak bisa dikeluarkan lewat urin karena ya beliau penderita gagal ginjal gitu. Jadi amoniaknya dikeluarkan lewat BAB. Terus kemudian beliau tidak mau minum obat pencahar, kan repot kalau seumpamanya tidak bisa dikeluarkan lewat BAB, ini nanti tambah tinggi lagi amoniaknya. Terus alhasil beliau itu ininya yang kena Mbak Bu Besti, otaknya, jadi bisa naik ke otak kayak gitu loh, terus bisa kolap beliau itu. Terus saya kasih saran kepada Mas Bos, sama kayak saya dulu memperlakukan Simbah, jadi tidak ngomong, maksudnya dikasih obat apa itu tidak ngasih tahu beliau. Saya cuman ngasih tahu Pak Bos. Saya bilang dulu kan waktu saya ngasih obat Simbah kan kadang dicampurkan dalam makanan, dalam minuman, dalam apa aja, yang penting masuk obatnya kan. Tapi saya dalam kayak atas izin majikan kayak gitu loh. Terus kemudian karena di sini itu yang menyepakkan obat-obatan semuanya itu Mas Bos, jadi saya ngasih ide kepada Mas Bos untuk memasukkan obat itu ke dalam obat hariannya Mak D. Jadi Mak D itu kan minum obat harian pagi, siang, sore kayak gitu kan Mbak Bu Besti, tapi beliau itu tidak tahu itu obat apa aja kayak gitu karena yang menyiapkan Mas Bos. Nah saya mengusulkan kepada Mas Bos obatnya itu dicampur di situ, jadi Mak D tidak akan tahu kalau itu obat pencahar, tapi beliau akan tetap minum. Dan hari ini tadi beliau sudah berak 5 kali, dan itu tuh bagus Mbak Bu Besti, walaupun berak 5 kali kan kelihatannya kayak mencret gitu kan ya, tapi sebenarnya itu bagus karena mengeluarkan kadar amoniaknya. Nanti kalau sudah normal ya kita pelan-pelan mengurangi dosis obat pencaharnya itu. Dan ini gosong Mbak Besti, gosong tuh, kayaknya apinya tetap kegedean tapi tidak apa-apa, saya suka kok. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah matang Mbak Bu Besti. Sekarang saya mau menjajal risol homemade-nya Yuni. Wah Yuni, bismillahirrahmanirrahim. Yang mana dulu? Yang ini dulu dan gosong. Iki didol tidak payu ini, rupanya kayak aku nih. Bismillahirrahmanirrahim. Matang sampai ke dalam-dalam. Deloklah Mbak Besti tuh penampakan dalamnya. Melocot. Karena ini pakai api sedang, nah jadi sampai ke dalam-dalamnya ini panas, melocot.